Nah, ini kan misalnya mau kita sederhanakan malah justru bukan sederhana yang kita dapat, malah justru semakin kompleks soalnya. Nah, oleh karena itu yang kita kalikan itu bukan dengan sekawannya yang penyebut, tapi yang dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fauzan. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menghitung limit X menuju suatu konstanta atau X menuju bilangan tertentu dengan cara dirasionalkan. Mungkin sebagai teman-teman awalan, teman-teman bisa melihat dulu referensi dulu ketika di SMA ataupun di sumber yang lain. Kalau teman-teman mendengar kata merasionalkan, biasanya itu kan yang dirasionalkan adalah dengan cara mengalihkan dengan sekawannya. Nah, itu adalah sebagai dasar kita dalam pembelajaran kali ini. Ingat, pada pembelajaran limit, ketika kita mau menyelesaikan limit, langkah yang pertama adalah jangan langsung dirasionalkan atau jangan langsung difaktorisasi. Ingat, cara yang pertama adalah disubstitusikan terlebih dahulu. Kalau ternyata setelah disubstitusikan hasilnya adalah menjadi bentuk tertentu, contohnya 0/0, maka baru bisa kita kerjakan dengan cara difaktorisasi atau dirasionalkan. Pada video kali ini kita akan menyelesaikan soal limit dengan cara dirasionalkan. Saya punya dua contoh soal. Yang pertama adalah limit X menuju akar 3 ya dengan fungsi akar 3 min X dibagi 3 min X kuadrat. Itu yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua adalah limit X menuju 0 dengan fungsi akar 1 ditambah X plus X kuadrat dikurangi 1 per X. Nah, dua contoh soal itu akan sebagai motor atau penggerak teman-teman untuk belajar pada video kali ini. Harapannya dengan contoh itu teman-teman bisa lebih paham terkait materi mengerjakan limit dengan cara dirasionalkan. Langsung saja kita ke contoh, yakni sebagai berikut. Baik teman-teman, kalau di video yang sebelumnya kita kan sudah mengerjakan soal limit dengan cara faktorisasi. Nah sekarang, misal kita mau mengerjakan limit dengan cara merasionalkan. Misal di contoh yang pertama ini, kita punya limit X menuju akar 3 dengan fungsinya adalah akar 3 dikurangi X dibagi 3 dikurangi X kuadrat. Nah, langkah yang pertama adalah ingat, setiap kita punya limit jangan langsung difaktorisasi atau jangan langsung dirasionalkan. Kita coba dulu disubstitusikan. Coba kita substitusikan nih soal ini. Maka hasilnya adalah limit X menuju akar 3 dengan fungsi akar 3 dikurangi akar 3 dibagi 3 per akar 3 kuadratin. Atau misalnya kita hitung nih, itu menjadi 0/0. Nah, setelah kita hitung ternyata membentuk tak tentu, contohnya adalah 0/0, maka baru kita bisa rasionalkan atau dengan cara faktorisasi. Nah, di contoh kali ini kalau misalnya kita mau rasionalkan sih bisa-bisa aja sih sebenarnya. Cuman pada contoh video kali ini Kak Fauzan akan mencoba menjelaskan dengan cara dirasionalkan. Nah, kalau misalnya dengan cara dirasionalkan itu biasanya teman-teman yang perlu diingat adalah mengalihkan dengan sekawannya. Kalau nggak salah, cara gampangnya itu. Nah, misal kita mengalihkan dengan sekawannya yang penyebut dulu atau yang bawah. Misal nih kita coba hitung dengan mengalihkan dengan penyebutnya. Maka soal ini menjadi limit X menuju akar 3 min X per 3 min X kuadrat dikalikan 3 plus X kuadrat dibagi 3 plus X kuadrat. Atau misalnya kita hitung dengan sifat yang A kuadrat min B kuadrat, itu yang di kanan atas, itu yang bagian bawah itu kan menjadi 9 per X pangkat 4. Sementara yang atas dia menjadi 3 akar 3 ditambah akar 3 X kuadrat dikurangi 3X dikurangi X pangkat 3. Nah, ini kan misalnya mau kita sederhanakan malah justru bukan sederhana yang kita dapat, malah justru semakin kompleks soalnya. Nah, oleh karena itu yang kita kalikan itu bukan dengan sekawannya yang penyebut, tapi yang dengan pembilang. Nah, sehingga soal yang ini, cara yang barusan kita kerjakan bisa kita hapus dulu nih. Nah, kita kalikan dengan yang pembilangnya. Sehingga soal yang tadi itu nanti akan menjadi lebih sederhana, sehingga bisa kita sederhanakan nantinya. Nah, kita coba kalikan lagi dengan yang pembilangnya. Kita kalikan dengan sekawannya pembilang, sehingga menjadi limit X menuju akar 3. Kita tulis lagi soalnya. Oke, nah 3X kuadrat. Oke, nah kemudian kita kalikan dengan
sekawannya yang pembilang, yakni menjadi kalikan dengan akar 3 plus X. Tapi ingat, kalau yang pembilang dikalikan akar 3 plus X, yang bawah juga harus dikalikan akar 3 plus X supaya tidak merubah nilainya. Atau dalam artian itu kan kita sebenarnya mengalihkan dengan angka 1 tuh sebenarnya itu. Karena sama kan pembilang sama penyebutnya. Sebenarnya yang kita kalikan itu sebenarnya kita mengalihkan dengan bilangan tetapi tidak merubah nilai asalnya gitu. Sehingga setelah kita kalikan dengan sekawannya soal ini sehingga menjadi limit X menuju akar 3. Nah, kita lihat di kanan atas, ingat lagi nih sifat dari A plus B dikalikan A min B menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, di bagian atas atau pembilang itu kan kita punya A nya adalah akar 3, B nya adalah X. Sehingga kalau kita kalikan dia menjadi A kuadrat atau akar 3 kuadrat dikurangi X kuadrat. Sehingga itu ada kurungnya ya, jangan lupa akar 3 dikurung kuadrat. Nah, dibagi 3 min X kuadrat, kita kasih kurung aja biar teman-teman gak bingung. Kalikan akar 3 tambah X. Nah, sekarang kita coba hitung nih yang bagian atas pembilangnya itu menjadi limit X menuju akar 3. Yang atas menjadi akar 3 kita kuadratin, otomatis dia kan menjadi 3 dikurangi X kuadrat dibagi dengan 3 min X kuadrat dikalikan akar 3 tambah X. Nah, sekarang kita lihat ada yang bisa kita sederhanain enggak? Ternyata ada nih yang bisa kita sederhanakan adalah yang 3 min X kuadrat. Sehingga kita sederhanakan, kita coret. Oke, kemudian hasilnya menjadi limit X menuju akar 3 sehingga bersama menjadi 1 dibagi akar 3 plus X. Nah, sekarang kita substitusikan deh X nya yakni akar 3 ke fungsi yang kita miliki sehingga menjadi limit X menuju akar 3 1 per akar 3 ditambah akar 3 atau sama dengan 1 per 2 akar 3. Ingat teman-teman, akar 3 ditambah akar 3 itu bukan akar 6. Jadi jangan sampai salah. Akar 3 tambah akar 3 itu bukan akar 6, tapi menjadi 2 akar 3. Teman-teman bisa cek lagi di materi penjumlahan bentuk akar. Nah, karena sudah bukan bentuk tak tentu, ini adalah hasil untuk soal yang kita miliki. Jadi hati-hati, saya ingatkan kembali, yang pertama kita substitusikan dulu. Kalau hasilnya bentuk tak tentu, maka kita bisa menjadikannya dengan rasionalkan atau dengan faktorisasi. Kalau setelah dirasionalkan atau difaktorisasi hasilnya adalah bukan bentuk tak tentu, maka sudah selesai hitungan kita untuk menghitung nilai limit. Baik, berikutnya akan ada contoh soal yang kedua, limit dengan cara merasionalkan. Baik, teman-teman, kalau yang barusan kita sudah mengerjakan satu soal, nah ini biar kita lebih expert lagi nih, ini contoh yang kedua. Bagaimana menghitung nilai limit dengan cara merasionalkan. Di sini misal kita punya soal limit X menuju 0 dengan fungsinya adalah akar 1 plus X min X kuadrat dikurangi 1 dibagi X. Ingat, langkah yang pertama adalah kita coba substitusikan dulu. Kita coba substitusikan, ini kan menjadi limit X menuju 0, 1 tambah 0 dikurangi 0 sehingga menjadi 1 dikurangi 1 dibagi 0, atau kalau kita hitung nih dia menjadi 0 dibagi 0. Nah, karena ini masih bentuk tak tentu, ingat salah satu bentuk tak tentu adalah 0 per 0, maka kita bisa menyelesaikan nih kalau misalnya 0 per 0 karena bentuk tak tentu. Nah, oleh karena itu kita bisa dengan cara merasionalkan, yakni dengan cara mengalihkan sekawannya. Seperti cara yang kedua, cara yang pertama tadi itu kita mengalihkan dengan sekawannya. Nah, di contoh soal yang kali ini kita akan mengalihkan sekawannya dengan yang bagian pembilang. Kenapa yang dikalikan yang bagian pembilang? Coba deh, kalau kalian mengalihkan sekawannya dengan yang penyebut, nanti hasilnya justru semakin rumit. Nah, karena itu saya mengalihkannya dengan yang pembilang. Atau kalau kita tulis menjadi limit X menuju 0 akar 1 plus X kuadrat dikurangi 1 dibagi X. Nah, dikalikan dengan sekawannya itu kan berarti dikalikan dengan akar 1 plus X kuadrat ditambah 1. Begitu, ingat, kalau mengalihkan sekawannya itu jangan hanya yang pembilang aja tapi juga penyebutnya
supaya tidak, kenapa dikalikan dengan yang sekawannya, supaya tidak merubah nilainya. Kan kalau misalnya kita hanya mengalihkan yang pembilangannya nanti berubah nilainya, padahal nggak boleh itu. Ini kan sejatinya kita kayak mengalihkan dengan angka 1, cuman angka satunya itu kita ubah dalam bentuk akar 1 plus x kuadrat plus 1 dibagi akar 1 plus x kuadrat plus 1. Nah kemudian ingat tuh di sifat yang atas kanan, nah a plus b dikalikan a min b itu hasilnya adalah a kuadrat dikurangi b kuadrat. Nah di contoh soal kita a nya itu kan adalah akar 1 plus x kuadrat, sementara b nya adalah angka 1, sehingga kalau kita kalikan dia menjadi limit x menuju 0, akarnya kan hilang nih, karena akar dikalikan akar menjadi hilang, menjadi 1 ditambah x ditambah x kuadrat. Nah dikurangi b kuadrat, b nya kan tadi kan 1, sehingga kalau dikuadratkan kan utuh tetap 1 per x dikalikan akar 1 plus x kuadrat plus 1. Nah kemudian yang bagian pembilang atau yang atas kita coba sederhanakan dulu nih. Itu kan ada angka 1 dikurangi 1, bisa dong kita sederhanakan sehingga yang atas menjadi limit x menuju 0 x plus x kuadrat. Pak yang satunya kemana? Yang satunya itu kan sudah dikurangi nih, 1 dikurangi 1. Nah sehingga hanya menyisakan x plus x kuadrat, yang bawahnya tetap utuh, biarin aja apa adanya. Nah kemudian kita lihat ternyata yang bagian pembilang itu kan bisa kita sederhanain dengan cara x nya dikeluarin, sehingga yang pembilangnya itu menjadi limit x menuju 0 x dikalikan x plus 1 x dikalikan 1 plus x. Nah kemudian yang bawah masih utuh saja, biarin, nanti bisa kita sederhanakan membagi yang sama gitu. X kuadrat ditambah x ditambah x kuadrat tambah 1. Nah kemudian itu kan ada yang bisa kita sederhanain nih, yang x kita sederhanain, kita coret, kita bagi keduanya sehingga menjadi soal ini menjadi limit x menuju 0, yang pembilang menjadi 1 ditambah x, sementara yang penyebut menjadi akar 1 ditambah x ditambah x kuadrat plus 1. Nah kalau sudah, kita bisa substitusikan yang pembilang menjadi 1 tambah 0 menjadi 1, sementara yang penyebut x nya kita substitusikan sehingga menjadi akar 1 ditambah 0 tambah 0 menjadi akar 1 ditambah 1. Nah, kemudian kita hitung lagi, ternyata akar 1 kan 1, sehingga otomatis menjadi 1 per 2. Nah karena sudah tidak membentuk sudah tidak bentuk tentu, maka sudah ketemu nilai limitnya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah dapat ilmu baru kan? Kalau misalnya masih bingung, boleh kok bisa mau tanya ke saya, atau mungkin kalau misalnya kalian malu, silakan bisa kirim ke email saya, boleh langsung. Atau boleh juga teman-teman langsung aja komentar di channel kali ini. Adapun untuk materi kali ini sebagai review, kita bisa menyelesaikan limit dengan cara rasionalkan atau dengan cara faktorisasi. Adapun untuk yang dengan cara faktorisasi, teman-teman bisa lihat di channel yang lain, di video dalam channel ini. Sekian dari saya. Jika ada yang salah kata dari saya minta maaf. Sekian, saya Ahmad Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.